Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Muhammad Rezaldi dalam Warta Parlemen selama sepekan. Gantikan Habibur Rahman, Imran Amin dilantik jadi pimpinan MKD DPR. Nama Erick Thohir ditawarkan ke KKIR, Prabowo unggul di survei LSI. DPR RI sahkan RUU Kesehatan dalam rapat paripurna ke-29. Puan Maharani tepis pecahnya hubungan Megawati dengan Prabowo. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. Anggota DPR fraksi Gerindra Imran Amin dilantik jadi pimpinan MKD untuk menggantikan Habibur Rahman yang sebelumnya sudah dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR. DPR resmi melantik anggota DPR fraksi Partai Gerindra Imran Amin menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Imran dilantik menjadi pimpinan MKD untuk menggantikan Habibur Rahman yang sudah dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Pelantikan pergantian pimpinan MKD DPR itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Dasko di ruang rapat MKD Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Pergantian pimpinan MKD itu disetujui oleh seluruh anggota MKD DPR yang hadir dalam ruang sidang. Sesuai dengan surat fraksi Partai Gerindra, dengan ini kami selaku pimpinan Dewan menetapkan Saudara Haji Imran Amin, SH.MH, dari fraksi Partai Gerindra menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan menggantikan Saudara Dr. Habibur Rahman SH.MH. Apakah dapat disetujui? Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. PKB merespon pencalekan anak pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang, yakni Anis Hairunisa. Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut, pencalekan anak Panji Gumilang tersebut bukanlah sebuah masalah yang harus dibesar-besarkan. Di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, publik juga turut menyoroti anak pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu, yakni Anis Hairunisa. Diketahui Anis rencananya juga akan turut meramaikan kontestasi pemilu di 2024. Putri keempat Panji Gumilang itu menjadi caleg DPR RI melalui Partai Kebangkitan Bangsa untuk memperebutkan kursi DPR RI Dapil Jawa Barat wilayah 8 yang mencakupi wilayah Indramayu dan Cirebon. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan pencalekan anak Panji Gumilang itu bukanlah sebuah permasalahan. Menurutnya, kasus Panji Gumilang tidak bisa dikaitkan dengan pencalekan anaknya. Saya juga baru tahu kalau yang nyalek di kita itu anak Pak Panji. Ya sejauh ini nggak masalah ya, artinya kan itu kan sesuatu yang terpisah ya. Tetapi kalaupun Mbak Anis bagian yang terlibat, ya kita nunggu keputusan hukum aja. Sejauh ini enggak, artinya selama belum ada keputusan tetap, ya tetap. Tapi kecuali nanti udah ada keputusan, ya kita ikuti. Kita ikuti apa yang menjadi keputusan hukum nanti. Tapi juga belum ada hubungan kan sebenarnya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan isi pembicaraan yang terjadi saat pertemuan Gerindra dan PKB di Widya Chandra pada Minggu kemarin. Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ini membahas beberapa persoalan dari penyelenggaraan ibadah haji hingga update perkembangan politik terkini. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengungkapkan isi pembicaraan yang terjadi saat pertemuan Gerindra dan PKB di Widya Chandra pada Minggu kemarin. Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu membahas beberapa persoalan dari penyelenggaraan ibadah haji hingga update perkembangan politik terkini. Hal tersebut diungkapkan Dasko saat ditemui wartawan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Komunikasi PKB dan Gerindra semakin intens dilakukan, termasuk pertemuan rutin juga kerap dilakukan. Pada pertemuan minggu kemarin, selain membahas terkait ibadah haji, juga membahas soal update geopolitik dan berbagai simulasi. Bang Dasko, kemarin 3 jam pertemuan Pak Prabowo dan Caimin itu membicarakan apa aja sih, Bang Dasko? Banyak hal yang dibicarakan. Ya, pertama mengenai masalah yang utama, pertama itu masalah penyelenggaraan ibadah haji.
bagaimana sekarang dan ke depan. Yang kedua, kemudian mengenai geopolitik, perkembangan politik update terkini di tanah air maupun di luar negeri. Dan ya yang paling menarik itu kan soal simulasi-simulasi. Nah itu yang kemudian dibicarakan selama hampir 3 jam itu. Demikian. Kemarin ada finalisasi soal skema atau simulasi capres-cawapres nggak, Bang Dasko? Ya kita kan sama-sama tahu bahwa pendaftaran itu kan juga masih nanti. Nah sehingga kemarin itu baru dilakukan simulasi-simulasi dan tentunya kami kan memang rutin bertemu dan berkoordinasi dengan PKB. Nah dalam pertemuan-pertemuan berikut kita harapkan akan ada tahapan-tahapan lebih maju. Apalagi kalau memang kemudian ternyata ada partai yang ikut bergabung dengan koalisi. Demikian. Terima kasih, Pak. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Gerindra menyambut baik dukungan berbagai pihak terhadap pencapresan Prabowo Subianto di 2024. Banyaknya dukungan terhadap Prabowo turut datang dari beberapa partai politik non-parlemen. Partai Gerindra menyambut baik dukungan berbagai pihak terhadap pencapresan Prabowo Subianto di 2024. Banyaknya dukungan terhadap Prabowo turut datang dari beberapa partai politik non-parlemen. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima berbagai aspirasi terkait dukungan terhadap Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Dasko merespon berbagai dukungan terhadap pencapresan Prabowo di 2024 termasuk dari unsur partai politik. Terkait dengan deklarasi dukungan yang akan dilakukan, Dasko menyerahkan sepenuhnya kepada beberapa partai politik tersebut. Ya kami juga mendengar, kemudian menerima juga aspirasi beberapa teman-teman dari partai politik yang menyatakan dukungannya, bahkan akan melakukan deklarasi untuk mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Nah, mengenai teknis dan lain-lain mengenai waktu pelaksanaan deklarasi, saya pikir itu nanti biar kita serahkan kepada masing-masing partai politik untuk melaksanakannya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Partai Amanat Nasional masih melakukan komunikasi intens dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan menawarkan nama Erick Thohir sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional masih melakukan komunikasi intens dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan menawarkan nama Erick Thohir sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menilai sosok Erick Thohir dapat menambah peluang Prabowo menang di 2024. Di sisi lain dirinya merespon baik pertemuan Gerindra dan PKB pada Minggu kemarin di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Menurutnya antara Gerindra dan PKB harus terus melakukan pertemuan untuk terus menyamakan kesepahaman terlebih jika nantinya PAN bergabung dalam koalisi. Ya saya kira semuanya masih proses ya, karena Pak Prabowo sih mau menang ya. Hitungan menang itu nanti bagaimana, saya kira itu masih diskusi yang lumayan harus serius. Bukan persoalan maju atau nggak maju, tapi posisi menang itu penting. Dan sampai hari ini menurut saya, kami menawarkan Erick Thohir itu bukan kaleng-kaleng, karena dari sisi elektabilitas, kemudian dari sisi performan dan lain sebagainya, tidak layak untuk diperhitungkan. Gitu. Oleh karena itu, bukan hanya ke Prabowo kami tawarkan, tapi juga kepada Ganjar. Ya. Kalau ada diskusi antara Caimin dengan Pak Prabowo, ya saya kira itu bagus saja. Karena itu dalam rangka juga membangun sebuah kesepahaman. Dan saya yakin nanti kalau misalkan pada akhirnya ada ingin memperluas koalisi antara Caimin dan Prabowo, melibatkan PAN atau yang lain, ya saya kira akan ada duduk bareng. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon tren elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang kembali unggul dengan angka 35,8% dalam hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada Selasa kemarin. Ya, sejak awal kami selalu mengatakan bahwa hasil survei adalah keadaan potret dari satu keadaan ketika survei dilakukan. Karena itu survei bisa berubah dan survei bisa saja menyebabkan suasana menjadi menyenangkan, tapi sebaliknya survei bisa menyebabkan suasana bisa sangat tidak menyenangkan.
karena itu adalah potret dari keadaan ketika survei dilakukan. Maka yang kami harap kepada seluruh kader Partai Gerindra, jika survei terhadap Pak Prabowo dilakukan, kemudian hasilnya menyenangkan, sekali lagi itu bukan sebuah kesimpulan bahwa Pak Prabowo sudah menang. Karena survei adalah potret ketika keadaan dilakukan. Sementara pemilihan umum baru akan dilakukan 14 Februari 2024. Masih ada waktu 7,5 bulan lagi. Maka kami minta kepada seluruh kader Partai Gerindra dan seluruh masyarakat yang berharap Pak Prabowo jadi presiden harus tetap menganggap survei ini adalah keadaan ketika itu. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan pihaknya akan mengatur jadwal pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum partai politik lainnya. Pernyataan itu disampaikan Puan usai memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa 11 Juli 2023. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut pihaknya tengah mengatur rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Meski demikian, Puan belum dapat memastikan kapan jadwal pertemuan tersebut akan dilaksanakan, lantaran masih menentukan waktu yang tepat untuk keduanya bertemu. Selain itu, dirinya mengatakan rencana pertemuan ini merupakan bagian dari tugas yang diamanahkan Ketua Umum PDI Perjuangan kepadanya, sehingga dirinya juga akan melakukan pertemuan atau silaturahmi dengan Ketua Umum partai politik lainnya. Kami PDI Perjuangan siap untuk selalu bersilaturahmi, membahas dan menerima masukan ataukah kemudian memberi masukan dengan semua ketua umum partai politik termasuk PKB dan Demokrat. Jadi memang dalam membahas satu hal secara komprehensif memang dibutuhkan waktu. Nggak bisa hari ini ketemu besok sudah ada keputusan karena semuanya itu perlu dipertimbangkan secara masak. Kemudian setiap partai tentu saja mempunyai pertimbangannya masing-masing dan yang pasti insya Allah dalam waktu yang tepat semua hal yang kami bisa konkretkan bisa segera terjadi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani merespon kelanjutan rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Muzani menilai kedua ketua umum partai tersebut perlu bertemu meskipun berseberangan dalam hal keputusan maupun pilihan politik. Saya kira tren politik nasional kita ini sudah mengarah kepada cara yang baik, sudah mengarah kepada cara yang benar. Masing-masing partai politik merasa perlu untuk saling berkolaborasi atau berkoalisi dengan partai lain. Masing-masing partai merasa bahwa negeri ini begitu besar, masalahnya begitu kompleks, rakyatnya begitu banyak, maka menangani problem yang besar, kompleks ini harus secara bersama-sama. Kekuatan hanya satu partai politik saja tidak cukup, maka perlu ada kekuatan partai-partai lain. Itu sebabnya ada perasaan ingin saling berkomunikasi, bahkan saling mengajak. Suasana ini menurut saya sudah sangat baik, sudah sangat benar. Karena itu, bahkan lebih daripada itu, kebersamaan untuk membangun bangsa ke depan, sekarang itu menjadi sebuah tren. Membangun kegotong royongan, membangun kekeluargaan, membangun sekarang sudah menjadi tren. Itu sebabnya Pak Prabowo, meskipun pilihan politiknya, bahkan keputusan politiknya berbeda dengan PDI Perjuangan, merasa perlu untuk bertemu dengan PDI Perjuangan, merasa perlu bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa? Karena komunikasi di antara para pemimpin partai politik, bahkan komunikasi di antara para calon presiden menjadi perlu. Meskipun komunikasi ini tetap pada kesimpulan kita berjalan masing-masing, kita maju masing-masing. DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang kesehatan dalam rapat paripurna DPR ke-29 masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 pada Selasa 11 Juli 2023. DPR telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang kesehatan dalam rapat paripurna DPR ke-29 masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 pada Selasa 11 Juli 2023. DPR telah resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kesehatan
Dalam rapat paripurna ke-29, masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Wakil Ketua Komisi 9 DPR fraksi Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Lakalena menyebut, terdapat 7 fraksi yang telah menyetujui pengambilan keputusan tingkat 2 terkait RUU tentang kesehatan. Di antaranya yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan P3, serta fraksi Partai Nasdem yang menyetujui dengan beberapa catatan. Sedangkan 2 fraksi lainnya yakni fraksi Demokrat dan PKS dengan tegas menolak pengesahan rancangan undang-undang tentang kesehatan tersebut. Pimpinan DPR RI, para anggota Dewan, para wakil pemerintah dan hadirin yang berbahagia. Setelah melalui pembahasan yang efektif dan dinamis di panitia kerja, serta menyelaraskan rumusan RUU di tim perumus dan tim sinkronisasi, akhirnya pada tanggal 19 Juni 2023 telah dilaksanakan rapat kerja dengan pemerintah dengan agenda pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 atas RUU tentang kesehatan. Dalam rapat kerja tersebut, fraksi-fraksi menyatakan sikap sebagai berikut. 1. 6 fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, fraksi PAN dan fraksi P3 menyetujui RUU tentang kesehatan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 garing pengambilan keputusan dalam rapat paripurna ini. Poin 2, 1 fraksi yaitu fraksi Partai Nasdem menyetujui RUU tentang kesehatan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 garing pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan catatan mandatory spending diusulkan di angka minimal 10% dari APBN dan APBD. Dan yang ketiga, 2 fraksi yaitu fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS menyatakan menolak RUU tentang kesehatan. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan laporan terkait hasil pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan dalam rapat paripurna ke-29 masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Usai penyampaian laporan dari perwakilan Komisi 9, Ketua DPR Puan Maharani kemudian memberikan kesempatan bagi fraksi Partai Demokrat dan PKS untuk menyampaikan pendapatnya. Puan selaku pimpinan rapat paripurna ini pun kemudian menanyakan persetujuan terhadap pengesahan RUU Kesehatan kepada anggota yang hadir. Para anggota pun menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU tentang kesehatan. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada fraksi lainnya, apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Jadi, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Setuju ya? Setuju. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Dava Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengklarifikasi isu terpecahnya hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menepis adanya kabar keretakan hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Puan mengatakan dinamika politik yang terjadi di lapangan merupakan hal yang biasa. Namun ia meyakini hubungan antara Megawati, dirinya dan Prabowo masih terus terjalin dengan baik. Pada kesempatan ini mungkin saya perlu klarifikasi atau menyampaikan jangan sampai kemudian mempolitisasi atau membuat suatu opini bahwa hubungan PDI Perjuangan dengan Gerindra atau hubungan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu sepertinya pecah atau kemudian tidak akrab. Saya meyakini bahwa hubungan Ibu Mega, saya juga dengan Mas Prabowo itu baik-baik saja. Kalau kemudian dalam dinamika politik atau dinamika di lapangan ada sedikit perbedaan itu biasa. Namun secara kekeluargaan, secara pertemanan, secara hubungan baik, kami baik. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono menyebut partainya terbuka dengan usulan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Budi mengatakan peluang Erick menjadi pendamping Prabowo masih ada, namun ia juga menekankan bahwa penentuan cawapres Prabowo saat ini masih bergantung pada kesepakatan Gerindra dengan PKB.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono mengatakan bahwa kewenangan memutuskan cawapres pendamping Prabowo sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh Gerindra dan PKB. Budi menuturkan pihaknya akan mempertimbangkan usulan Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo. Namun dirinya juga mengungkapkan bahwa Caimin merupakan kandidat terkuat untuk mendampingi Prabowo di 2024. Saya semua kemungkinan saya rasa ada, tapi ya kan Pak Prabowo dan Partai Gerindra sudah firm mengenai capres dan cawapres akan dilakukan bersama dengan PKB. Ya, kalau PKB mencalonkan atau firm mencalonkan sebagai capres, ya berarti PKB berhak menentukan siapa yang nanti akan menjadi cawapres Pak Prabowo juga. Inilah kerjasama politik kami dan tokoh-tokoh bangsa yang sekarang muncul, ya kan, mereka seperti saya katakan tadi, semua yang akan nanti maju sebagai capres-cawapres mereka adalah putra-putri dari termasuk juga tadi kita melihat kinerja beliau sangat baik juga, dan apakah beliau dipertimbangkan saya rasa dipertimbangkan. Tapi kami sekarang mempunyai kerjasama politik di PKB, saya rasa yang kuat dan sepertinya Gus Mohaimin. Sementara itu, Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno mengatakan pihaknya secara konsisten mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres sejak tahun lalu. Lantaran ia menganggap Erick Thohir memiliki peluang bagus sebagai cawapres. Edi juga berharap PDI Perjuangan dan Gerindra dalam waktu dekat dapat merespon baik tawaran Erick Thohir menjadi cawapres, baik itu bersama Ganjar maupun Prabowo. Kami sebagai partai yang dari awal sudah mengusung secara konsisten Pak Erick Thohir sebagai calon wakil presiden, baik itu cawapresnya Pak Ganjar maupun cawapresnya Pak Prabowo, tentu senang dan berterima kasih ketika Pak Erick Thohir bertemu dengan Caimin yang notabene merupakan koalisi dari Pak Prabowo di dalam KKIR. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini kita akan melihat sinyal yang lebih positif, terakselerasi, sehingga Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir bisa menemukan titik temu agar mereka saling bisa mendukung dan sepakat untuk diusung di dalam Pilpres 2024. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Andi Ahmad melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.